Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Emerson Yunto dan masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yasona Lawli. Pak Yasona, kita kembali membahas terkait dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Memang kita tahu bahwa pemberian remisi atau mendapatkan remisi adalah hak asasi manusia, termasuk para napi dan dalam hal ini adalah koruptor. Tapi bagaimana kemudian kita melihat bahwa atau gong kita bahwa harus memberantas korupsi, Pak? Mengingat bahwa pemberian remisi ini kan juga bisa mengurangi efek jera dari seorang koruptor sendiri, Pak Yasona. Jadi kan remisi itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Pemberian syaratnya diatur oleh undang-undang, ya. Ya kita tunduk saja kepada aturan itu begitu, ya. Yang tunduk saja kepada aturan itu. Bahwa saya juga belum sependapat dengan PP 99 itu soal lain. Nanti soal kita perbaiki yang lebih baik. Yang berikutnya adalah, ya, kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu dan hukuman kepada koruptor itu harus berat. Tetapi itu ditempatkan sesuai dengan kamar-kamarnya. Itu yang saya katakan, supaya kita berharap misalnya, ya, pengadilan, jaksa, KPK, ya juga melakukan fungsi-fungsi pemberatan itu di sana, ya sehingga tidak ditumpukan semua kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena di Kementerian Hukum dan HAM tugasnya berbeda dengan pengadilan yang menghukum, jaksa yang menuntut, KPK yang menuntut dan menyelidiki itu, supaya masing-masing institusi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada gitu. Baik. Jadi seolah-olah yang susahnya kesannya itu, kami di Kementerian Hukum dan HAM inilah yang membuat semua koruptor menjadi diobral gitu. Loh, bagaimana ada yang dihukum hanya ringan dan dia sudah memenuhi syarat misalnya, masa tidak kita berikan? Apalagi kalau masih PP 28, masih PP 32 misalnya. Kan beda ketentuannya, beda kamar-kamarnya, ya. Baik. Ya, saya Pak kira Menteri. begitu, saya terbuka kepada kritik, ya, tetapi pada saat yang sama juga kita harus menghargai ya kewenangan-kewenangan institusional yang ada sesuai tupoksinya. Gitu. Baik. Pak Menteri, kapan 2000 nama itu dipublish, Pak Menteri? Nama-nama terpidana kasus korupsi yang terima remisi. Nanti bukan hanya 2.000, 53.000 orang ada yang apa? Artinya ini masih difilter lagi oleh Pak Menteri ya, Pak? Dirjen Pas nanti. Oke, kita tunggu, Pak. Masih ada beberapa kan yang belum kami serahkan. Belum kami serahkan ke masing-masing kanwilnya nanti. Ini kan masih proses. Baik, ya. Pak Menteri, ini terakhir mungkin Pak Menteri dan rekan-rekan juga kan sedang melakukan pembenahan di kementerian Anda sendiri begitu. Bagaimana dengan pemberian remisi yang mungkin tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diberikan pada masa pemerintahan sebelumnya? Apakah kalau memang ada temuan-temuan tersebut, apakah narapidana itu harus kemudian kembali menjalani masa hukumannya sesuai dengan remisi yang diberikan sebelumnya yang tidak sesuai, atau seperti apa, Pak Menteri? Nggak bisa dong begitu. Ya kan sudah diberikan, ya sudah oleh pemerintahan yang lalu, ya kan bahkan ada yang sudah lewat, saya kira sudah berakhir apanya ya, sudah bebas murni. Bagaimana kita mengganggunya lagi, tertarik lagi dia ke dalam? Baik. Ini kan repot urusannya. Iya kan? Baik, masa sudah lewat, sudah habis, selesai, kita tarik lagi, tidak ada jalannya, nggak ada. Saya ambil contoh begini, Pak Yasona. Ada Pak Anggodo Wijoyo yang disebut-sebut mendapat remisi yang luar biasa gitu, dan itu juga dia masih di dalam tahanan sampai saat ini. Apakah misalnya kalau pemberian remisi tersebut itu bermasalah, apakah Menteri bisa mengkoreksi itu? Menurut saya bisa. Kan keputusan pemberian remisi lewat keputusan Menteri, dan Menteri lah juga yang bisa mengkoreksi itu, membatalkan pemberian remisi yang sudah diberikan. Saya pikir satu yang mungkin terjadi gitu ya. Semua tergantung dari Pak Menteri. Iya, kita harapkan kemudian jadi kan remisi itu kita lihat ya, kalau sudah dijalani bagaimana penjalanannya, bagaimana aturannya, nanti kita lihat. Karena Anggodo ya saya rasa itu yang sudah sakit-sakitan itu ya. Iya, baik Pak. Saya tapi nggak kemudian tahu, saya cek lagi. Iya, baik. Baik. Intinya bahwa Mas Emerson dan juga masyarakat berharap bahwa Pak Yasona dan teman-teman bisa bekerja dengan baik dan memfilter dengan baik kemudian siapa narapidana yang kemudian berhak mendapatkan remisi ataupun tidak. Semua di tangan Pak Menteri kembali. Terima kasih Pak Yasona Lawli sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.